Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Tetri sehat. Waalaikumsalam. Teh Erna sehat ya. Waalaikumsalam, Teh Mila. Teh Daniati sehat. Kang Ali sehat ya. Waalaikumsalam, Kang Rizki. Waalaikumsalam, Teh Diniati. Teh Riza sehat ya. Waalaikumsalam, Kang Yopi. Kilua. Waalaikumsalam, Ibu Nunung sehat. Waalaikumsalam, Saiful. Jagat alam siapa tuh? Waalaikumsalam. Udah sehat, udah. Lemes nggak ada? Lemes ya? Tadi jadi kan divaksin dah. Saya agak-agak meriang ini. Derek Sinau Yai, monggo. Oh, saya minggu. Oh ya, pinter udah. Biar besok aman deh ya. Bener-bener. Waalaikumsalam, Teh Ula. Waalaikumsalam, Mas Embot, Teh Suryani. Salam dari Palembang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam dari ya. Sehat ya.
Siap, alhamdulillah. Empat menit lagi kita mulai teman-teman ya, baca sholawat dulu. Setelah itu kita mulai ngaji. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan berbicara tentang qanaah. Nah, berbicara tentang qanaah. Belum pernah kan kita ngomongin qanaah ya. Kita ngomongin qanaah saat ini ya. Besok nggak ada Sirul Asror, libur, ada gelombang 6, ngaji sampai malam. Paling nanti Sirul Asror hari Minggu insya Allah. Dipersiapkan aja, mudah-mudahan bisa pada datang. Ya semalam saya jikir, malam ini ngajinya di sini boleh ya? Maksudnya gimana tuh mas? Kitab apa aja besok yang dibawa? Nggak ada kitab yang dibawa besok. Yang ada yang dibawa kitab, cukup itu aja yang sudah di print. Buka kitab diri ya, buka kitab sendiri maksudnya. Buka kitab sambil berdiri, dihukum dan tanahnya itu. Oke teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihi athar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdhalih, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik teman-teman, ya sebelum kita mulai, kita akan awali dengan pembacaan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholawat yang akan kita baca adalah sholawat Nuril Anwar. Ya, nanti mohon dikirim ke grup pusat. Mungkin ada sebagian teman-teman yang belum mengenal ya sholawat Nuril Anwar, jadi nanti bisa disama-sama kita baca ya. Bijai Nabi ka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi syahida wa murabbi ruhina wa mursidina wa mu'alimina wa ustazina al-alim al-alamah ala ribillah Sayyidi Syekh Luqman Saleh Mar'i wa bijahi Sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Ahmad Padmanegara bin Aden Aceh Abdul Qadir Padmanegara wa bijahi Sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Tahir bin Aden Tumenggung Wiradireja wa bijahi Sayyidi Syekh Jadi Raden Kiai Haji Muhammad Sirat bin Aden Adipati Wiranata
summa tabarukan wa tawassulan bi barakati kutbi rabbani wa gausi samadani asyaidi Syekh Abdul Qadir Az-Zailani qaddasallahu sirahul aziz wa bijahi sayyidi Syekh bi jamil maqam wa gausil azam sultanul awliya il arifin sayyidi Syekh Abi Hasan Ali Asyajili wa bijahi sayyidi Syekh Imam Muhammad Bahauddin An-Nasabandi wa hadrati imami rabbani summa tabarukan wa tawassulan bi barakati Sayyidul Habib Abdullah bin Alawil Haddad nafa'ana Allah bi ulumihim wa amatana fi asrarihim fi dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Allahumma inna natawassalu wa natawajjahu ilaika bin nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabi rahmah. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma inna atawassalu bika ila rabbuna ikdi hajatuna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhdar wa alihi athar wa ashabihi al-akhir adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wasilil asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhdar wa alihi athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhdar wa alihi athar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athar wa ashabihi al-ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Baik teman-teman, yang langsung saja kita buka di dalam kitab Adabus Sulukil Murid ya. Silahkan dibuka kitab Adabus Sulukil Murid ya. Isep, coba cari sep yang waqad yubtalal muridu bil faqri wal faqati. Ya, tolong cari waqad yubtala al muridu bil faqri wal faqati. Ya, coba tolong cari teman-teman ya. Waqad yubtala al muridu bil faqri
wal faqati wa dzikil ma'isyati. Ada teman-teman? Waalaikumsalam, Pak Nana. Udah vaksin, Pak Nana? Waalaikumsalam. Perak Kembar Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, sama vaksin ini ya, sama vaksin polio kan? Kayak teman-teman udah ketemu belum? Alhamdulillah. Bude ikutlah bude. Pas mau nagihin nggak bilang sih, tahu gitu dikasih wirid ya bude. Nah. Ada wirid untuk nagihin biar pada bayar tuh ada. Bude nggak nanya sih. Udah ketemu teman-teman? Ya kita mulai ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah diamalkan tuh namanya sholawat Nuril Anwar. Ya jangan banyak-banyak. Nah sehari 11, 17. Tapi dalam kondisi yang memang hati kita hadir bersama dengan Rasulullah gitu. Oke, ada teman-teman? Ya kita mulai. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana biulumihi fid dharaini amin. Wa qad yubtalal muridu bil fakri wal faqati wa dhiqil ma'isyati. Dan tatkala sering terjadi gitu, seorang murid yubtala itu diberikan balwa, ujian, musibah. Dengan apa? Bil fakri, dengan kefakiran, wal faqati, dan fakoh. Ya, satu kondisi yang kita mentok namanya fakoh. Jadi kalau di NK suka ada yang ngomong fakohnya apa? Fakoh itu apa sih? Satu takdir yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mentok namanya tuh. Namanya fakoh. Wadikil ma'isyati, dan sempitnya kehidupan. Jadi kadangkala orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala seringkali diuji oleh 3 faktor ini. Kalau ada checklist sama teman-teman. 1, al-fakri, ya, al-fakru, apa itu? Satu kondisi dalam hidup kita serba kekurangan, namanya fakir. Ya ini satu tingkat di bawah miskin. Kalau miskin itu teman-teman kerja, oke, tapi pekerjaan kita tidak mampu mencukupi kebutuhan kita. Ada lagi fakir. Fakir itu apa? Kebutuhan banyak, pemasukan nggak ada. Itu fakir namanya. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan kita ketika kita ingin berjalan menuju Allah. Jadi ini memang nggak bisa dihindari teman-teman ya. Oh saya nggak mau, saya pengen senang, nggak bisa. Memang ini yang harus teman-teman lakukan, alami itu dalam kehidupan ketika kita berjalan menuju Allah gitu. Tergantung nggak punya itu tergantung kita gitu teman-teman, nggak bisa disamaratakan dengan yang lainnya gitu. Nah ini sering terjadi dalam perjalanan kita menuju Allah. Wal faqati, satu peristiwa hebat dalam kehidupan kita yang membuat
hidup kita terasa berada di ujung jalan, nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa mundur, maju juga nggak bisa. Namanya apa tuh? Faqih. Nah, kalau dalam kondisi faqih kita merasakan bahwa mati itu adalah better, ya. Died, ya apa? Die is better. Mati itu lebih baik. Kita mau mati cuman ya takut gitu, mau hidup nggak semangat gitu, itu namanya faqih. Jadi ada dalam kondisi seseorang tersebut mau mati tapi takut, mau hidup nggak enak gitu. Itu namanya kondisi apa? Faqih. Nah, ini biasanya bukan hanya melulu tentang materi, tentang aib kita yang kebongkar, tentang adanya skandal gitu, tentang kita dihianati dan lain sebagainya. Sesuatu yang kita perjuangkan mati-matian hilang begitu saja, itu namanya kondisi faqih gitu ya. Kondisi faqih seperti kita berada di ujung jalan, ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, ke depan nggak bisa, mundur sudah nggak bisa. Ya, kita seperti berada di kondisi seperti itu. Namanya apa tuh? Faqih. Ya. Wadikil ma'isyati, sempitnya hidup. Ya, sempitnya hidup. Doik itu artinya sempit, ma'isyah penghidupan gitu. Jadi nyoba bisnis apa aja gagal. Artinya tuh ya. Wadikil ma'isyati, nyoba bisnis apa aja gagal gitu. Ya, orang kok berhasil, gue gagal ya, padahal sama metodenya. Itu namanya dikil ma'isyah gitu ya. Dikil ma'isyah, dimodalin sama orang, gagal. Ya, nyoba kayak orang gitu ya, gagal juga gitu. Apa salah tangan, apa salah apa, itu namanya dikil ma'isyah, sempitnya penghidupan. Nah, teman-teman perhatiin di kalimat di depannya tuh, waqad yubtala. Apa sih ibtila? Nah, ini rahasianya di sini teman-teman ya. Bahasa di sini. Yubtala itu berakar dari kata ibtilaun. Mana anak habis nih. Ya, artinya adalah ibtilaun. Apa tuh ibtilaun? Ya, habis itu habis. Bimakna ya, ibtilaun diambil dari kata diambil dari kata al balwa. Apa itu al balwa? Maknanya adalah al kashfu. Jadi ibtila ya, yubtala itu asal katanya adalah ibtila. Nah, ini teman-teman, ini ada faidah bagus nih ya. Jadi ibtila berasal dari kata al-balwa. Al-balwa muradif ya, semakna dengan al-kashfu. Jadi musibah sebenarnya maknanya adalah al-kashfu. Apa itu al-kashfu? Menyingkap. Jadi ketika kita diberikan fakir, faqih, dikil ma'isyah, ada sesuatu yang Allah singkap, yang tidak bisa terlihat ketika
kita berada dalam zona enak, zona nyaman. Jadi ada sesuatu yang Allah perlihatkan dalam hidup kita yang tidak bisa diperlihatkan ketika kita berada dalam zona nyaman. Ya. Karena untuk melihat sesuatu itu jelas teman-teman butuh jarak. Ketika sesuatu yang kita lihat tidak ada jarak, sebenarnya kita sedang buta, teman-teman. Nah, dengan adanya musibah, sebenarnya Allah sedang menyingkap, karena saat terjadinya musibah ada jarak di situ. Nah, akhirnya kita mampu melihat sesuatu sebagaimana adanya, tidak terkontaminasi oleh pikiran, perasaan, ego, desire yang ada dalam diri kita. Akhirnya kita mampu melihat semuanya dengan murni, ya, dengan kacamata yang apa adanya. Allah ngirimin apa tuh? Ibtila. Allah ngirimkan musibah. Nah, musibah itu ya dia punya pasukan, teman-teman. Pasukan pertama adalah al-faqru, yang kedua adalah al-faqah, yang ketiga adalah wadikil ma'isyati. Nah, lalu apa yang Allah singkap? Ya, yang Allah singkap yang pertama adalah ma'rifatullah itu sendiri. Kalau dulu teman-teman ya ketika kita ya belum belajar tasawuf, belum serius memperjalankan batin kita kepada Allah, melihat Allah, memandang Allah, memahami Allah itu sebagai apa sih? Sebagai pesuruh kita. Allah, saya udah sholat, saya udah sodako, saya udah melakukan berbagai macam kebaikan. Nah, saat ini giliran engkau ya yang mengaburkan apa yang saya inginkan gitu. Saya udah melakukan berbagai macam hal, sekarang giliran engkau ya Allah untuk mengabulkan keinginan saya gitu. Nah, ketika terjadi al-balwa nih teman-teman ya, dengan Allah menghadirkan fakir, faqah, dikil ma'isya, apa yang terjadi? Ya, ketika semua peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan itu hadir dalam diri kita, akhirnya kita melihat Allah sebagai Tuhan kita. Kita yang harus nurut sama Allah. Ya, bukan kita yang nurut, bukan Allah yang nurut sama kita gitu. Nah, ini sudah dijelaskan dalam kitab Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani ya, Futuhul Ghaib, tentang proses seorang hamba untuk sampai kepada Allah melalui peristiwa musibah yang tadinya diminta bantuan sama dirinya pun nggak bisa mengeluarkan dirinya dari musibah, akhirnya naik lagi minta bantuan sama makhluk pun nggak bisa mengeluarkan diri dari musibah, akhirnya dia putus asa terhadap diri sendiri, putus asa terhadap makhluk. Nah, lalu saat itu dia mulai beribadah kepada Allah. Cuman beribadah kepada Allah itu ada motifnya apa? Karena dia ingin dibebaskan dari musibah. Allah nggak mau. Allah pengen cinta kita tuh murni gitu, ibadah karena Allah semata. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Ketika seorang hamba sudah tidak lagi bergantung pada diri, pada makhluk, pada musibah, dia hanya akan bergantung kepada Allah. Nah, ini buah dari apa sih? Buah dari fakir, faqah, dan dikil ma'isyah. Ada hikmah terbesar di situ. Itu yang dinamakan dengan sirul musibah, rahasia terjadinya musibah dalam diri kita yang sampai akhirnya mengembalikan kita menuju Allah. Dan teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, saya yakin ini veteran musibah semua gitu kan. Ya. Teman-teman kenapa suka ngaji yang dalam-dalam, suka ngaji hikam, ngaji surul asror, suka sesuatu yang bersifat
esoteris gitu, bersifat dalam, itu hasil gemblengan dari siapa? Dari musibah. Kita bisa berada di titik kumpul di sini gitu. Ya, ya veteran bala. Ya, ya ini kita semua teman-teman. Laulal bala ma araftu rabbi. Kalaulah bukan karena bala, aku tidak akan mengenal Tuhanku. Nah, musibah kita berbeda-beda. Ada yang karena duit, ada yang karena istri, ada yang karena suami, ada yang karena anak, ada yang karena ditinggal meninggal, atau ditinggal nikah lagi, macam-macam teman-teman kan? Ya enggak? Ya. Tapi titik kumpul kita di sini, kita sama-sama sedang berjalan menuju Allah gitu. Ya macam-macam, ya macam-macam gitu. Tapi kebanyakan sih mayoritas karena duit, bener ya? Ya, karena duit. Ya kan? Karena dikil maisha tuh. Ya mayoritas. Nah, teman-teman semua, dalam kitab ini dijelaskan ketika seorang murid atau teman-teman saat ini sedang merasakan gitu ya, fakir, fakoh, sulitnya untuk mendapatkan penghidupan. Ya, dikatakan di dalam kitab ini, fayam bagi, maka hendaklah lahu terhadap seorang murid tersebut ayashkurallaha ala zalika, bersyukur kepada Allah terkait apa yang sedang menimpa dirinya sendiri. Bukan disuruh bersabar teman-teman, bukan disuruh bersabar, harus kita rayakan dengan cara apa? Mensyukuri. Unik kan pandangan sufi itu teman-teman ya. Kirain disuruh sabar, ternyata disuruh bersyukur ketika kita ditimpa beragam macam hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Ya. Sudahkah musibah yang saat ini kita rasakan kita rayakan teman-teman? Ya, kalau belum, saatnya kita rayakan. Dengan cara apa merayakannya? Dengan cara bersyukur kepada Allah. Alasannya apa? Saya harus bersyukur. Karena gini teman-teman nih. Oke. Kenapa kita sulit untuk bersyukur? Karena kita mempunyai standar, mempunyai ideal hidup itu harus begini, enak itu seperti ini. Nah, itulah yang membuat kita sulit untuk bersyukur. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bersyukur. Yang membuat kita tidak bersyukur karena ada ideal yang sedang kita ingin capai. Akhirnya sesuatu yang saat ini hadir dalam kehidupan kita ini di luar ideal kita, di luar ekspektasi kita. Padahal teman-teman semua, ya kalau diibaratkan kita mau ke puncak, saya nyuruh misalnya ke Uda Peri atau ke Mas Embo, yuk jalan-jalan ke puncak. Udah tuh Mas Embo sama Uda Peri satu motor satu motor misalnya. Uda Peri satu motor, Mas Embo satu motor. Nah begitu 1 jam kemudian Mas Embo nelpon, alhamdulillah saat ini saya sudah nyampe puncak. Kok cepet Mas Embo? Bukannya hari Sabtu Minggu macet ya? Enggak, di sini nggak macet, lancar jaya, di sini nggak ada apa-apa. Saya bisa langsung ambil kesimpulan, oh ini orang salah jalan, ini orang salah jalan. Ya, kok tumben ke puncak hari Sabtu hari Minggu nggak macet, ini orang salah jalan nih, jalan mana nih? Jangan-jangan dia bukan ke puncak, nyarinya kemana? Ya ternyata tembusnya malah ke Ciapus. Udah Peri ngeluh, Ustad, saya kayaknya mau balik lagi nih. Kenapa dak? Ini macet nggak kuat, macetnya parah di sini, saya nggak kuat ini, kayaknya salah jalan ini. Kata Ustad puncak tuh begini-begini, kok ternyata begini. Udah gitu buka tutup lagi, saya harus nunggu. Ya saya harus nunggu. Ini kayaknya salah jalan nih. Saya bilang apa? Enggak salah jalan. Itu bener jalan ke puncak. Memang harus seperti itu.
memang awalnya menyakitkan gitu. Ya, itulah perjalanan menuju Allah, teman-teman semua. Ketika saat ini kita mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, ada sebuah hal-hal yang ingin kita nyahkan dalam kehidupan kita gitu, tentang luka batin, tentang trauma, tentang kesulitan yang saat ini kita hadapi gitu. Kok berjalan menuju Allah tuh ditimpa hal-hal begini terus sih, kayak nggak ada lebarannya gitu. Ini puasa terus kapan lebarannya? Tandanya bener, tandanya teman-teman sedang menjalani proses perjalanan menuju Allah secara benar. Kalau teman-teman terus gitu nggak ada halangan, wah salah jalan tuh. Ya salah jalan itu. Nah, justru memang perjalanan menuju Allah itu yang pernah kita bahas, ya, awaluha hanaun, ya udah pernah kita bahas tuh, ya nih teman-teman ya. Ana awala toriki sobrun, sesungguhnya perjalanan menuju Allah awalnya sabar, wa akhiroha syukrun, akhirnya adalah perayaan, wa awalaha, awalnya anaun, sulit, pelik, wa akhiroha hanaun, akhirnya apa tuh? Hanaun, enak. Jadi ketika kita berjalan menuju Allah langsung enak, teman-teman ya. Wah, hati-hati tuh, salah jalan. Cepet sih, cuman salah jalan, bukan ke situ, wrong way gitu. Yang mudah bisa dipahami teman-teman. Ini watak perjalanan memang seperti ini yang pernah kita jelaskan dalam kitab Al-Hikam, bahwa perjalanan menuju Allah itu nanjak. Berarti kalau nanjak, semakin ke sana semakin capek, semakin ke sana semakin banyak rintangan, semakin ke sana semakin banyak aral gitu, karena memang nanjak. Nah ketika teman-teman nanjak, ayo copot-copotin yang bisa memperlambat gerak kita, yang memperberat ransel kita. Nah ini udah menanjak, pengen dibawa semua, ya nggak bisa teman-teman, ya nggak bisa, ya nggak bisa. Memang itu tadi fakku rokobah, menanjak lagi curam gitu. Nah, Oke, kita lanjut. Nah, ternyata di dalam kitab ini, ketika kita mengalami ini, oke, apa yang harus teman-teman lakukan? Bersyukur. Jadi teman-teman semua, ketika teman-teman mendapatkan masalah, mendapatkan ujian, tidak ada cara lain teman-teman, ya, keluar dari musibah tersebut hanya dengan mengaji. Serius teman-teman ya. Jadi tidak ada cara lain kalau teman-teman ingin keluar dari musibah, syaratnya cuma satu, ya, mengaji. Ya, mengaji. Nah, apakah ketika kita mengaji masalahnya hilang? Ya enggak teman-teman, masalahnya enggak hilang. Cuman ketika teman-teman mengaji, ada jarak dengan masalah tersebut, sehingga kita mampu melihat masalah sebagaimana adanya. Ketakutan hilang, kekhawatiran hilang ketika kita melihat masalah. Nah, ketika kita mampu melihat masalah sebagaimana adanya, lalu melihat masalah dengan tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, apakah itu disebut masalah? Kan bukan teman-teman gitu ya. Kan bukan gitu. Inilah barokah dari thalabul ilmi, mencari ilmu gitu. Masalahnya tetap akan ada, sama seperti Nabi Allah Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Firaun, lautnya masih ada nggak? Ada, cuman apa yang terjadi? Lautnya terbelah. Sama seperti kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, apakah apinya padam? Ya enggak. Apa yang terjadi? Apinya masih tetap akan ada. Yang terjadi adalah apinya menjadi dingin, sama kayak gitu. Masalahnya akan tetap ada. Ketika kita menghadapinya dengan ilmu, maka masalah tersebut akan berubah menjadi dingin. Tetap akan ada hutang. Apakah akan menghilang kalau teman-teman usul? Akan tetap ada.
Ini yang kadang sering menjebak para pejalan rohani. Dia berpikir kalau berjalan menuju Allah itu ya tidak ada apa-apa. Ya, hutang nggak ada, rezeki banyak, istri nurut, anak baik, ya itu mah di alam mimpi. Ya, ya di alam mimpi teman-teman. Sadari loh, itu imajinasi kita doang. Nah, terkadang kita terbunuh oleh siapa? Oleh imajinasi yang kita ciptakan sendiri. Kalau kita usul enak nih. Ya masalah nggak ada, hutang lunas, istri baik, udah baik ngizinin lagi, ngizinin gitu. Terus semua orang mencintai kita. Wah, itu mah mimpi. Ya, mimpi teman-teman. Bukan perjalanan torikoh, itu mah bukan perjalanan spiritual. Perjalanan halusinasi, perjalanan ego, namanya ego pengennya seperti itu. Nah, Disneyland itu mah teman-teman ya, bukan Hadratul Rahmaniyah, itu mah Hadratul Disneyland namanya. Nggak ada seperti itu, nggak ada ya, nggak bakal ada. Teman-teman jangan ketipu sama apa ya, sama ya kelas-kelas kayak gitulah yang ngejual, oh nanti kalau melakukan ini bahagia, ngelakuin ini begini begini begitu. Ya sebenarnya nggak ada teman-teman. Wong pada faktanya mereka juga butuh duit kan gitu, ya kan? Teman harus sadari, ya harus sadari gitu. Memang masalah itu akan tetap ada. Kalau dalam hikam disebutkan dengan bahwa kehidupan itu adalah kadarun, dunia kadarun, dunia itu adalah kadarun, tempatnya butak ya, dari kebutuhan menuju kebutuhan yang lainnya, namanya kadarun, dipenuhi dengan kebutakan. Jadi nggak ada satu fase dalam hidup kita yang tidak akan kita mengalami fase kebutakan. Akan selalu ada. Jomblo ada kebutakannya sendiri, kesepian namanya, ya kan? Yang jomblo berpikir kalau udah nikah enak nih, nikahlah dia. Tanya yang sudah nikah tuh, yang jomblo tanya deh, nambah keruwetan nggak? Nambah. Belum ngurusin suami, ngurusin istri, ya belum punya anak, harus dengan sekolahnya, harus itunya, udah. Oh nanti kalau anak udah gede, ternyata teman-teman ada lagi ngurus cucu, begitu terus. Oh nanti mati enak kali ya, wes kata siapa? Ya kata siapa? Ada namanya alam barzah. Ya ada alam barzah. Ini saya bukan nakut-nakutin teman-teman, memang faktanya seperti itu. Nah ketika kita mampu melihat kehidupan tidak lagi dengan kacamata delusi ataupun ilusi, teman-teman bahagia gitu ya. Ya, teman-teman bahagia sebenarnya ketika mampu melihat hidup sebagaimana adanya. Oh, hidup tuh penuh dengan kebisingan ya. Oh, hidup tuh penuh dengan kerancuan ya. Oh, hidup tuh penuh dengan masalah ya. Akhirnya teman-teman mampu melihat sebagaimana adanya. Maka inilah yang menyebabkan NK mempunyai filosofi pohon padma. Pohon padma itu apa sih? Ya, bunga teratai. Teratai itu tumbuh di mana teman-teman? Di atas lumpur. Ya, jadi jiwa-jiwa NK adalah mereka yang mampu hidup indah di atas kekeruhan kehidupan kita masing-masing. Itu jiwa-jiwa NK. Dengan masalah-masalah yang teman-teman hadapi semua. Ada yang masalah di istri, ya udah jadi jiwa NK. Jadi bunga padma itu mampu tumbuh, di tempat yang amat sangat tidak bagus. Bawahnya itu kotor, lumpur teman-teman. Tapi teman-teman mampu hidup menjadi keindahan. Itulah bunga padma teman-teman ya, atau bunga teratai. Maka lambang kita gitu kan. Saya tahu hidup itu nggak ada yang ideal. Ya, nggak ada di sini yang punya privilege, nggak ada teman-teman. Saat ini semua nih di antara kita
sedang berjuang masing-masing dengan takdir kita masing-masing, dengan keruwetan kita masing-masing, tapi jadilah indah seperti bunga teratai. Dia tidak membutuhkan tempat yang indah untuk menjadi indah. Justru dengan ketidakindahan itu dia mampu mengindahkan sesuatu yang tidak indah. Itu filosofi bunga teratai. Nah, saya harapkan jiwa-jiwa NK adalah mereka yang mampu tumbuh indah di ketidakidealan hidup kita masing-masing. Nah, dan saya paham satu persatunya teman-teman. Oh, ini masalah si ini, si ini. Itu lumpur kita. Nah, itu lumpur kita. Ada yang jadi lumpurnya itu istri kita, ada yang jadi lumpurnya suami, ada yang jadi lumpurnya kehilangan, ada yang jadi lumpurnya itu mertua, ada yang jadi lumpurnya itu hutang, kan? Ada yang jadi lumpurnya itu maksiatnya, pengen taat tuh susah banget, kayak lagi ngelawan dajjal gitu kan. Mau sholat itu kayak lagi perang melawan Israel gitu, sulit banget kan gitu. Itulah lumpur kita. Ya, itu lumpur kita teman-teman. Nah, di lumpur itulah teman-teman akan menjadi apa? Akan menjadi bunga teratai. Ya, selamat teman-teman berjuang ya menjadi indah di lumpur yang saat ini Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang dinamakan dalam kitab ini ayashkurallaha ala zalik. Hendaklah kamu bersyukur. Kenapa? Karena itu adalah lumpur Anda. Itu adalah media tanam Anda yang akan membuat Anda tumbuh menjadi indah. Maka harus kita syukuri. Ya. Oke. Kita lanjut. Wa ya'udduhu min a'zamin ni'ami. Ya. Wa ya'udduhu min a'zamin ni'ami. Wa ya'udduhu, dan hendaklah seorang murid menganggap musibah tersebut min a'zamin ni'ami, sebagian dari keagungan nikmat yang saat ini Allah hadirkan terhadap dirinya. Jadi teman-teman harus melek, ya, harus sadar, harus ma'rifah bahwasanya ketika kita diuji oleh sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak menyenangkan, itu harus kita sadari bahwa itu tidak mungkin bisa didesain oleh orang lain. Memang sengaja Allah desain kita berada di kondisi saat itu dan kita merasakan kesakitan untuk menerima itu. Memang itu adalah ya grand desainnya Allah. Kita berada di kondisi tersebut untuk apa? Untuk Allah mengkasyaf, membuka. Berarti itu adalah sebuah kenikmatan. Meskipun pada zohir ya nggak enak. Pada zohir tuh amat sangat nggak enak. Siapa sih yang pengen punya utang? Nggak ada. Siapa sih yang pengen punya istri galak, marah-marah terus? Nggak ada. Siapa sih yang ingin ditinggal oleh orang yang kita cintai? Nggak ada. Kan gitu teman-teman. Dan teman-teman harus ingat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidak ada satupun jiwa yang diberikan sebuah beban melebihi kapasitas dirinya. Ketika teman-teman diberikan istri yang gak gebawel, suami yang cuek, anak yang begini begitu dan lain sebagainya, kita memang mampu untuk berada di posisi tersebut. Gitu aja ya. Nah, ketika kita mampu melihat sudut pandang lain dari setiap musibah yang kita rasakan, disitulah muncul teman-teman apa yang dinamakan dengan solusi. Jadi solusi akan hadir dalam kehidupan kita ketika kita mampu melihat musibah dengan sudut pandang yang berbeda. Dan itu banyak dialami, banyak dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan kita saat ini. Ya. Banyak Allah hadirkan di kehidupan kita saat ini. Contoh ya,
Di ini siapa? Di TV temen-temen tahu Ucok Baba kan? Kenapa dia dapat duit? Kenapa dia dapat duit? Karena dia pendek dan Ucok Baba sudah mampu menerima kondisi dia seperti itu. Akhirnya ya udah dapat duit dari pendeknya. Kalau seandainya dia tinggi, ya normal kayak kita biasa aja kan. Nah justru terkadang yang kita sebut musibah itu adalah keunikan kita. Yang kita sebut musibah itu adalah keunikan kita. Ketika kita mampu menerima keunikan kita sebagai sesuatu yang berbeda dari makhluk Allah yang lainnya, di saat itulah keunikan kita bisa jadi menjadi sarang nikmat. Temuin keunikan kita, teman-teman ya. Temukan keunikan kita dan akui itu sebagai sesuatu yang memang berbeda dari makhluk Allah yang lainnya. Keunikan saya suka molor, bisa jadi lah, kita ada kan di YouTube itu yang kontennya molor 3 jam 8 jam gitu ya, 8 jam gitu, ada kan, jadi duit gak jadi duit itu ya. Atau keunikan saya bengong, Ustaz, ya udah bengong 3 jam 5 jam gak ngapa-ngapain, kontenin jadi duit gak? Jadi duit, banyak yang nonton itu ya, AdSense-nya masuk gitu ya kan. Ya udah, apalagi zaman sekarang teman-teman ya, sesuatu yang terlihat bodoh dalam tanda kutip nih, itu ternyata bisa mendapatkan beragam macam kebaikan asal kita mampu menerima. Nah menerima ini teman-teman semua, nah ini yang dinamakan dengan qanaah. Nah ini akan kita bahas pada malam hari ini. Kan kita belum pernah bahas qanaah kan, kita akan bahas qanaah. Nah jujur li, saya itu masih meriang tadi itu ya, tapi saya berpikir besok libur teman-teman ya, berarti kan berapa hari itu nggak ketemu kan, hari Minggu kayaknya libur lagi, kalau nggak ngaji surah asror gitu, udah ngaji aja gitu, jujur li gitu, jujur li ya, pada berapa hari itu kita nggak ngaji kan, sayang ya. Kita masuk ke qanaah. Al-qanaatu jannatud dunya. Qanaah adalah surganya Allah di alam dunia. Jadi kalau teman-teman mau nanya gitu ya, Pak Ustadz, kan Pak Ustadz pernah bilang bahwa surga itu ada 2, surga di akhirat sama surga di dunia. Nah surga di dunia itu apa sih? Surga di dunia itu cuma satu teman, qanaah ya. Qanaah itu adalah surga yang Allah hamparkan berada di alam dunia. Oke, kita mulai teman-teman semua. Nah teman-teman tulis ya, teman-teman tulis apa itu qanaah. Qanaah itu bukan makom, bukan kondisi, bukan tingkatan spiritual. Qanaah itu bukan tingkatan spiritual ya. Kalau tingkatan spiritual tuh sabar, ridho, syukur, zuhud, tawakul, taubat. Nah itu adalah makom. Kalau qanaah laisal makom, walakin al qanaatu huwa al ahwal. Qanaah adalah ahwal. Ahwal itu apa? Ya state. Ya state itu kondisi batin. Ya qanaah itu adalah kondisi batin. Ya, qanaah itu adalah kondisi batin, dia adalah ahwal teman-teman ya. Nah ahwal-ahwal inilah yang akan ngebentuk makom. Nah nanti akan kita jelaskan hal-hal beginian nih dengan kitab Risyalatul Qusyairi ya. Berarti bisa naik turun, bisa
ya bisa naik turun. Tapi setidaknya teman-teman sudah pernah ngerasain ini aja. Nanti ketika teman-teman turun akan naik dengan sendirinya. Ya. Nah, para arif billah ngomong begini. Ini dalam mendeskripsikan makom ahwal qanaah. Bagus teman-teman nih tulisnya. Bentar, jatuh lagi. Teman-teman tulis, ini penting. Penting ini. Qala ba'dul arifin kata beliau gitu ya, innahu artinya gini. Teman-teman ya artinya gini. Innahu la tamurru alayya sa'atan law kana ahlul jannata 'alaiha lahuwa fi 'ishati thayyibati. Pernah terlintas dalam diriku. Ya, ini menunjukkan tentang ahwal qanaah. Seandainya para penduduk surga merasakan apa yang aku rasakan, dia akan merasakan iri dengan apa yang ada dalam diriku gitu. Ya, kalau seandainya para penduduk surga merasakan apa yang aku rasakan, para penduduk surga itu akan iri kepadaku gitu. Innahu latamuru alayya sa'atan, pernah terlintas dalam diriku sesaat. Laukana ahlul jannah, seandainya para ahlul jannah alaiha lahuwa fi 'isyati thayyibah, merasakan apa yang aku rasakan, dia akan merasakan dengki. Kenapa? Karena aku berada dalam kondisi hidup yang baik-baik saja gitu. Ya, ini ahwal qanaah. Nah, lalu ada yang bertanya kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, malam yazuk jannatad dunya lam yazuk jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak pernah mengecup surga di dunia, dia tidak akan pernah mengecup surga yang ada di akhirat.
Gila, lalu diucapkan kepada Tuan Syekh Abdul Qadir Az-Jilani, ma jannatud dunya, apa itu surga dunia? Lalu dijelaskan, surga dunia adalah al-qanaah. Qanaah. Jadi qanaah ini ketika hadir dalam diri kita teman-teman semua, dia akan memberikan sebuah rasa penuh yang amat sangat dalam diri kita. Nah, wirid dari qanaah, teman-teman kalau pengen wiridnya mau nggak? Saya kasih wiridnya nih ya, saya kasih wiridnya. Kalau teman-teman komen nanti saya kasih, nanti teman-teman saya ijazahin ya wirid untuk mendapatkan qanaah. Ya pokoknya nggak ada satu space dalam diri kita tuh yang kosong gitu, pokoknya full ya, pokoknya full gitu ya. Saya minum dulu ya soalnya ini agak rumit, ngasih ijazahnya agak rumit gitu ya. Ya, wiridnya cuma 2 teman-teman. Nah itu wiridnya ya, wiridnya cuma itu, kelihatan nggak tuh, tulis wiridnya cuma 2. Yang pertama pas, yang kedua cukup. Ketika teman-teman merasakan denyut qanaah hadir dalam diri kita, segala sesuatu yang Allah hadirkan akan Allah hadirkan. Teman-teman melihat segala sesuatu itu pas, karena Allah punya nama Al-Kafi, yang maha mencukupkan. Segala musibah apa yang Allah hadirkan dalam diri kita itu memang pas untuk kita. Sama seperti rezeki yang tidak mungkin salah alamat, musibah yang Allah hadirkan pun tidak mungkin salah alamat, pas. Jadi teman-teman ketika mendapatkan apapun ya dalam hidup ini, teman-teman dalam diri kita tuh cuman zikirnya cuma satu, pas, pas, pas. Ini memang pas untuk saya musibah ini ya Allah. Teman dapat rezeki memang pas untuk saya ya Allah. Punya anak seperti itu memang pas untuk saya ya Allah. Dapat suami kayak gitu memang pas untuk saya ya Allah. Apapun yang Allah hadirkan semuanya adalah pas dan cukup. Cukup ini bukan makan yuk. Cukup enggak saya cukup, bukan. Cukup itu kayak peci. Kayak peci nih. Ini peci nih. Dipakai sama Isep nggak bakal buat, karena kepala Isep kecil. Cukupnya dipakai sama siapa? Dipakai sama saya. Tuh pas ya, cukup. Musibah pun sama kayak peci, datang nih, cukup ya Allah. Datang nikmat, cukup ya Allah, sesuai dengan size ya, fit and proper namanya tuh ya, fit and proper, tentunya pas. Nah itu qanaah. Teman-teman kalau sudah merasakan itu, oke, nah itulah surga yang Allah hadirkan di alam dunia. Ketika teman-teman pernah merasakan ini, nanti akan merasakan juga surga akhirat. Ini golden ticket kita untuk mendapatkan surga akhiratnya, itu qanaah, fit and proper. Proper ya, apa tadi saya, proper ya, cocok atau pas dan cukup. Nah baju cukup tuh, istri
cukup, anak cukup, masalah cukup, hutang cukup. Bukan ya Allah hutang cukup, ya Allah cukup segini, bukan. Mesti cukup ini untuk Anda. Ke yang lain tuh nggak bakal cukup. Istri Anda Allah hadirkan dalam kehidupan Anda memang cukupnya untuk Anda. Rezekinya, cintanya, kasih sayangnya, marahnya, segala macamnya itu cukupnya untuk Anda. Yang lain tuh nggak bakal pas. Ya, untuk yang lain nggak bakal pas. Ya, asik ya, itu namanya qanaah teman-teman ya. Berarti kalau teman-teman mendapatkan musibah saat ini langsung hadirkan zikirnya pas dan cukup. Nah, pas dan cukup ini adalah tajali nama Allah yang Allah hadirkan dalam diri kita yang bernama Al-Kafi. Ya, kan ada wiridnya. Nah, teman-teman bisa amalkan wiridnya nih. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, qasodnal kafi, fikuli kafi, kafanal kafi, alhamdulillah. Itu ada wiridnya nanti. Coba nanti dicari ya. Tuh wiridnya tuh ya. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasodnal kafi, wajadnal kafi, fikuli kafi. Ya, ada tuh. Biar teman-teman pas dengan apa? Dengan takdir. Nah, qanaah ini teman-teman semua adalah gerbang untuk masuk ke makom syukur. Jadi makom ridho dulu nih. Ridho itu apa sih? Puas kan dengan segala apa yang Allah hadirkan. Sukunul qalbi tahta juryanil aqdar. Nah, tangga untuk masuk ke makom syukur apa itu? Qanaah. Melihat segala sesuatu yang hadir dalam kehidupan kita itu pas. Oke. Ya, fit and proper. Oke. Nah, segitu dulu aja ya. Segitu dulu. Ya, jangan banyak-banyak teman-teman. Ya, badan saya meriang ini ya. Besok ngaji full time ya, jadi saya nggak bisa lama-lama teman-teman ya. Yang penting teman-teman dapat itu ya, ilmu baru, pengetahuan baru tentang apa, tentang qanaah ya. Tuh istri saya udah ngasih warning 1 jam ya, 1 jam. Memang tadi saya ngomong ke istri saya cuma 1 jam, nggak lama-lama ya. Udah 1 jam. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk teman-teman semua ya. Yang penting teman-teman dapat tuh, klik ya, namanya pas ya. Tuh boleh di screenshot. Nah, ini yang paling penting nih, pas and cukup. Nah, ketika teman-teman melihat musibah, melihat apapun, sudah ada kesadaran ini nih, berarti teman-teman sudah mendapatkan ahwalul qanaah ya. Sudah mendapatkan ahwal qanaah. Itu mahal ya, sampai teman-teman tuh jikirnya cuma pas. Ini pas ya Allah, ini pas ya Allah, ini pas, semuanya pas ya Allah. Lihat ada lagi pas. Lihat yang cantik sama yang jelek jalan, misalnya yang cantiknya perempuan, yang jeleknya adalah suaminya, pas ya, pas banget ini ya, pas banget. Contohnya begitu misalnya ya, pas buat umroh, pas beli mobil ya gitu dah. Emang hidup pas-pas terus. Nanti teman-teman kalau ingin mendapatkan sesuatu, ngepasin diri. Nah, nanti dari ahwalul qanaah ini ada gerak namanya untuk mendapatkan sesuatu. Teman-teman akan ngepasin diri, karena semua itu berkaitan dengan apa? Hukum vibrasi ya. Hukum vibrasi ini berlaku di makom qanaah ini. Oh, teman-teman pengen punya sesuatu nih, masalah dunia misalnya ya, ngepasin diri.
Oh, orang kaya itu gimana sih? Oh, doyan sedekah gua. Oh, orang kaya gimana sih? Wangi gua. Oh, orang kaya gimana sih? Gaya bicaranya, attitude-nya, segala macam. Ngepas-ngepasin diri. Kalau sudah pas, datang dengan sendirinya. Nah, itu nanti akan kita panjangin lagi ya, karena ya Nyonya Menir udah ngasih klakson ya. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Ya besok soalnya saya ngaji dari jam 8 sampai jam 11. Oke. Nanti jam 1 ngaji lagi sampai jam 3. Habis 4 ngaji lagi sampai malam ya. Harus istirahat dengan cukup. Ya mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Oke. Kita tutup dengan doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunzina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha asal ghayat min jamil khairati bihayati wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biballi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya teman-teman, ya silahkan diamalkan pas dan cukup. Ya mudah-mudahan musibah yang saat ini Allah hadirkan, ketidakenakan apapun yang Allah hadirkan saat ini, kita mampu mempunyai sudut pandang untuk melihat bahwa segala sesuatunya itu pas dihadirkan untuk kita oleh Allah. Ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mau masuk grup, ya saran saya sih masuk grup. Ya silahkan WA ke nomor Kang Diras, ya. Nomor Kang Diras ataupun nomor saya boleh, ya. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah untuk umroh kita fix jadi berangkat tanggal 22 Februari. Ya bagi teman-teman yang masih ingin mau berangkat ya masih ada seat ya. Masih ada slot untuk bisa berangkat. Insya Allah yang berangkat yang sudah fix itu ada sekitar 15 orang ya. Alhamdulillah NK semua lah gitu ya. Ya alhamdulillah ada 15 orang. Jadi bagi teman-teman yang mau berangkat ya silahkan, jangan ragu-ragu. Ya ini info bisa jadi ya teman-teman, saya bukan takut-takutin nih. Ini adalah umroh ya yang bisa jadi yang terakhir gitu. Tapi mudah-mudahan enggak gitu ya, mudah-mudahan enggak gitu ya. Oke. Nah, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai besok sampai hari Minggu kita berjumpa kembali teman-teman. Terima kasih banyak.